Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Anggi Prianto, salah satu mahasiswa dari kampus yang paling terkenal di Kabupaten Cilacap, yaitu Politeknik Negeri Cilacap. Dan saya juga diterima di jurusan yang sangat fenomenal di Indonesia, yaitu jurusan Teknik Elektronika. Wow, ini suatu kebanggaan buat saya. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang aplikasi yang dapat membantu kita berkomunikasi jarak jauh, bahkan bisa video call lebih dari 4 orang, dan sangat mudah digunakannya, yaitu aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom merupakan salah satu aplikasi untuk berkomunikasi lewat media sosial, yaitu video, yang berpusat di San Jose, California, Amerika Serikat. Nah, aplikasi ini didirikan pada tahun 2011 silam. Tetapi akhir-akhir ini banyak masyarakat baik dari perusahaan maupun kampus, sekolahan, universitas itu menggunakan aplikasi ini. Sudah banyak perusahaan dan organisasi yang menggunakan aplikasi ini untuk mengakomodasi karyawan atau anggotanya dari jarak jauh. Nah, ini sangat membantu sekali karena bisa digunakan sebagai alat komunikasi, bisa kuliah jarak jauh, sekolah jarak jauh, bekerja jarak jauh dengan media video. Ini sangat luar biasa. Bisa digunakan atau dioperasikan melalui situs ini, https://zoom.us/. Ini itu cara-caranya banyak banget di internet, silakan bisa mencari, itu banyak banget dan sudah booming juga di Indonesia. Itemnya, fitur-fiturnya itu sangat mendukung, terutama bagi para pelajar maupun para pekerja perusahaan, karena kita bisa melakukan meeting, pertemuan itu secara live lewat video call, dan orangnya itu bisa lebih dari 4 bahkan lebih dari 10 orang. Ini sangat luar biasa. Bisa chat juga, bisa komentar juga. Itu fiturnya ya. Jadi fiturnya itu sangat, menurut saya itu lengkap dan sudah bagus. Dan sinyal itu tidak pengaruh penting, baik cepat atau tidaknya sinyal tersebut itu masih bisa digunakan. Karena apa? Karena dari berita-berita yang saya baca itu aplikasi ini walaupun sinyalnya itu merah, itu masih tetap bisa digunakan, masih tetap bisa berkomunikasi, bahkan video masih lancar. Seperti itu ya. Jadi dari berita-berita tersebut saya baca itu sangat membantu, sangat membantu. Nah, pusatnya seperti tadi yang saya bilang, pusatnya di San Jose, California, Amerika Serikat. Dan aplikasi itu sekarang sudah mendunia dan sudah digunakan di Indonesia. Itu sangat, dari 2011 sampai 2019 itu masih sedikit yang menggunakan, tetapi selama pandemi coronavirus tersebut sangat melonjak, banyak sekali penggunanya. Keunggulannya ini sangat sangat banyak, mudah digunakan, cepat, dan simple, tidak terlalu membingungkan. Keunggulannya itu kita bisa membuat room chat atau room video. Nah, kita juga bisa menentukan, misalkan saya membuat room chat. Nah, saya bisa menentukan siapa yang menjadi leader atau menjadi host di room tersebut. Itu untuk apa gunanya? Tujuannya untuk mengatur kapan ada pertemuan, kapan ada rapat, seperti itu. Jadi itu sangat membantu. Kemudian juga keunggulan yang lain itu ada yang namanya bisa mengganti background. Misalkan backgroundnya polos, itu kita bisa diganti sesuai keinginan. Seperti itu. Jadi background itu tidak
monoton seperti itu saja, tetapi bisa diganti menurut keinginan sendiri. Nah, seperti itu. Jadi aplikasi ini sangat keren, dan bahkan video itu bisa direkam dan bisa disimpan juga. Ini sangat luar biasa kerennya. Tetapi ada kelemahan, dan kelemahan itu sangat fatal, yaitu tentang keamanan, security-nya. Oleh karena itu dilarang oleh Kemenham karena tingkat keamanannya kurang, seperti yang diutarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, mengeluarkan larangan kepada seluruh pegawainya untuk menggunakan aplikasi Zoom sebagai sarana video konferensi selama pandemi. Nah, itu sangat sangat mempengaruhi. Kelemahannya itu security. Misalkan kita membuat room chat, itu orang lain yang tidak bertanggung jawab, yang tidak dalam anggota kita itu bisa masuk, dan itu bisa mencuri data-data dari perusahaan. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Kepala BNPT nomor 08 tahun 2020 tentang larangan penggunaan aplikasi video konferensi Zoom di lingkungan BNPT terkait pengamanan informasi data. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, keamanan itu adalah salah satu dan yang paling utama yang harus dijaga. Karena dengan keamanan seperti itu, sebuah room meeting itu bisa dibobol, bisa mengalami kebocoran data dari orang-orang yang nggak bertanggung jawab, seperti itu. Tujuannya untuk apa? Untuk mencegah kebocoran data dan informasi ke pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti itu. Nah, kemarin saya baca itu ada yang menggunakan aplikasi ini, kalau nggak salah kemarin saya baca itu di Singapura. Nah, di Singapura itu ada siswa dan guru melakukan kuliah secara online menggunakan aplikasi Zoom. Tetapi itu nggak tahu dari mana ada seseorang di luar siswa atau di luar guru tersebut itu mengirim video atau foto-foto yang berbau ini. Jadi sampai sekarang sangat dilarang. Di Indonesia pun yang tadinya memakai sekarang sudah tidak menggunakan lagi. Karena apa? Karena sudah turun surat edaran Kepala BNPT itu. Jadi itu sangat mengganggu sekali ya. Kalaupun kita misalkan mau membuat grup komunikasi video, chat, dan lain-lain menggunakan aplikasi Zoom ini, tetapi kita tidak memikirkan keamanan, itu bakal menjadi fatal dan sangat fatal. Karena ya seperti tadi, kebocoran informasi bisa terbongkar. Apalagi kalau semisal yang membongkar itu yang berusaha mencari informasi tersebut tidak bertanggung jawab, itu sangat fatal sekali dan sangat tidak diinginkan, karena itu bisa merugikan yang bersangkutan atau yang bertanggung jawab dalam grup tersebut atau perusahaan tersebut. Maka dari itu, pesan saya, tolong taati aturan yang sudah ditetapkan baik pemerintah negara Indonesia dan dunia. Seperti itu. Dengan kondisi sekarang ini adalah kondisi lockdown, ya pesan saya tetap di rumah saja, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sekian sekiranya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, saya minta maaf. Jika ada kelebihan, tolong kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.